Selamat sore teman-teman. Kembali lagi di kanal YouTube kami, Martin Lukasi Manyutak Official. Ya, saya masih ingin membahas terkait kejadian yang terjadi di wilayah Polsek Cidahu, ya, yang mana di dalam video saya sebelumnya saya sempat memaparkan terkait hal-hal yang sifatnya merupakan suatu kekeliruan yang dilakukan oleh Kapolsek wilayah Cidahu bersama-sama tentunya juga dengan Kepala Desa Tangkil itu ya. Nah, kemarin itu saya ada membuat video dan beberapa tulisan yang pada intinya ya berdasarkan tindakan yang dilakukan oleh Kapolsek ya, yaitu Bapak AKP Slamet kalau nggak salah namanya ya. Itu ada dua kekeliruan yang dilakukan oleh beliau. Yang pertama adalah mengatasnamakan undang-undang untuk menutup atau menyita ya properti milik Bapak Wedi ya yang dipakai anak-anak untuk melakukan kegiatan retreat ibadah itu ya. Nah, tentunya itu tidak berdasar sesuai dengan undang-undang seperti yang disampaikan oleh Pak Kapolsek, sehingga hal tersebut merupakan kekeliruan. Lalu yang kedua, menyatakan sikap dan kata-kata yang tidak netral ataupun tidak profesional, ya, yang dalam kata-katanya itu tidak mencerminkan perbedaan ataupun menghargai perbedaan terhadap agama yang dianut oleh masyarakat lain. Nah, saya sekarang mau menindaklanjuti teman-teman. Jadi intinya dari video yang saya buat kemarin, saya juga sempat membuat tulisan, ya. Saya posting di Instagram. Saya juga izinkan beberapa wartawan termasuk Tribun News ya untuk mengutip. Yang akhirnya tulisan ini saya publikasikan teman-teman dan ternyata mendapat sambutan yang positif dari Sten Siahaan ya selaku kuasa hukum para korban ya anak-anak dan remaja yang dipersekusi dan intimidasi di wilayah Cidahu. Pada saat itu Stein menyampaikan bahwa hari Senin ya tanggal 14 Juli mereka ya Stein Siahaan dan juga Subadrian Partners ya bersama-sama dengan para korban akan menindaklanjuti untuk melaporkan ataupun mengadukan ketidakprofesionalan dan tidak netralnya Kapolsek ini ya ke Divisi Propam Mabes Polri. Nah, sebenarnya selain melaporkan ke Divpropam, mereka juga mau melaporkan terkait dugaan-dugaan peristiwa pidana yang lain ya. Tapi dalam pembahasan ini untuk mempersingkat waktu dan juga supaya materi tidak terlalu panjang, saya hanya akan membahas terkait dugaan pelanggaran ketidakprofesionalan atau etik atau disiplin yang dilakukan oleh yang terhormat ya, Bapak Kapolsek Cidahu. Kenapa saya bilang yang terhormat? Karena memang selayaknya pejabat negara itu harus dihormati jabatannya tapi bukan tindakan dan perilakunya ya. Nah, namun kalau memang secara pribadi dia mengemban jabatan tapi tidak menghormati jabatan dengan melakukan tindakan yang tidak terhormat, ya kembali lagi yang kita hargai dan kita hormati adalah jabatannya. Makanya dalam hal ini saya sepakat karena beliau tidak bisa menghormati jabatannya dan tidak bisa mengimplementasikan tindakan yang benar, sudah sepatutnya beliau ini dilaporkan dan diproses ke Divisi Propam untuk dapat ditindaklanjut dan diberikan sanksi. Nah, tapi dalam prosesnya teman-teman, ada baiknya memang orang yang seperti ini dicopot dulu jabatannya sementara, ya. Tapi tentunya ya dengan dengan semangat asas hukum acara pidana ya, di mana ada praduga tak bersalah. Tapi dalam hal ini, ya ini kan bukan hukum acara pidana, ini pelanggaran etik dan sudah terang dan nyata keberpihakan dan ketidakprofesionalan yang dilakukan, maka sudah sepatutnya sebelum dilakukan pemeriksaan dan juga proses-proses etik dan disiplin, ada baiknya Pak Kapolsek ini dicopot dulu sementara dan tidak menjabat. Nah, saya akan tayangkan beritanya teman-teman ya. Pelaporan yang hari ini dilakukan oleh Stein dan Subadria. Betul beliau ini berdua juga kawan saya ya. Beberapa kegiatan kami ada bareng gitu ya. Bahkan ketika ada pelatihan hukum juga Subadria dan Stein ini mengundang saya untuk memberikan materi. Oke, saya akan tampilkan ya teman-teman ya aktivitas mereka hari ini dalam rangka mengadukan dan melaporkan Kapolsek Cidahu. Ya. Korban pembubaran retreat pelajar Kristen sebut Kapolsek Cidahu provokasi massa. Ya. Tempo, Jakarta, kuasa hukum kasus pembubaran retreat pelajar Kristen, Subadrianuka, ya, melaporkan Kepala Kepolisian Sektor Polsek Cidahu Ajun Komisaris Endang Slamet ke Divisi dan Pengamanan Propam
ya, Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia pada hari ini Senin 14 Juli 2025. Pelaporan itu karena mereka menilai Endang Slamet justru diduga memprovokasi massa dalam peristiwa tersebut. Berdasarkan video yang viral di media sosial, Nuka menyatakan Endang sempat menyampaikan pernyataan yang memancing dan memanasi masyarakat. Dia menyampaikan seperti video yang beredar bahwa tempat ini telah digunakan oleh luar agama kita. Artinya itu menurut kami memancing, justru memancing memanasi masyarakat sehingga masyarakat makin chaos dalam kurung kacau, kata Nuka, saat ditemui di Mabes Polri. Nuka menyatakan tindakan Endang tidak profesional. Ya, setuju. Sebagai aparat negara seharusnya bisa berlaku adil dan netral. Menurut kami, diduga Kapolsek AKP Endang Slamet diduga tidak profesional dan tidak netral dalam pembubaran, kata Nuka. Selain itu, kata Nuka, Endang juga sempat menyatakan rumah tempat red itu ditutup berdasarkan undang-undang. Seorang Kapolsek kami menduga sampai mengatakan bahwa tempat ini atas nama undang-undang kami tutup, ujar Nuka. Nuka menyatakan bahwa seharusnya pada kasus tersebut polisi dapat mengayomi dan mendinginkan suasana atau bisa menghadang adanya pembubaran. Namun yang terjadi adalah sebaliknya. Seharusnya seorang Kapolsek yang bisa mengademi ataupun bisa mengayomi ataupun bisa menghadang pembubaran tersebut, menurut kami malah sebalik itu, ucap Nuka. Ya. Jadi itu teman-teman ya, alasan-alasan dan juga kegiatan yang merupakan suatu bentuk tindakan hukum yang dilakukan oleh para kuasa hukum dari para korban ini di Mabes Polri hari ini tanggal 14 Juli 2025. Nah, saya sepakat teman-teman, memang sudah selayaknya dan sepatutnya ya yang terhormat, kembali lagi saya bilang yang terhormat, kenapa? Karena ini jabatannya ya, bukan orangnya. Kalau orangnya atas tindakan tersebut, saya pribadi sudah tidak menghormati lagi. Nah, setidaknya sudah melakukan dua kesalahan yang fatal. Yang pertama, ya, Kapolsek Cidahu mengatasnamakan undang-undang, padahal dia tidak mengetahui ataupun dia seharusnya mengetahui tidak ada dasar undang-undang yang bisa dia pergunakan untuk ya menutup ataupun menyita ya rumah atau villa pribadi milik Pak Wedi ya atas desakan massa. Karena rumah atau properti pribadi milik Pak Wedi ini bukan barang bukti yang diperoleh dari proses-proses terjadi suatu pidana atau alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana ataupun kegiatan mereka ya anak-anak dan remaja ini pada saat ya pembubaran ibadah tersebut untuk melakukan ibadah bukanlah merupakan tindakan pidana sehingga ya rumah tersebut atau villa tersebut tidak memenuhi kriteria untuk dilakukan penyitaan ataupun ya ini salah lagi nih Bapak Kapolsek ditutup. Ya, sebelumnya saya sudah pernah sampaikan, polisi tidak memiliki kewenangan untuk menutup properti. Ya, jadi itu kesalahan yang pertama yang dilakukan oleh Kapolsek Cidahu. Lalu yang kedua, ya, tidak menghargai perbedaan dengan menyampaikan suatu ujaran yang melanggar ya Undang-Undang Dasar 1945 dan juga semangat Bhinneka Tunggal Ika dan juga pasal 22 Undang-Undang Hak Asasi Manusia terkait perlindungan dan juga hak kebebasan setiap warga negara Indonesia untuk menjalankan kegiatan ibadahnya yang dilindungi oleh negara. Nah, makanya yang dilakukan oleh Sten Sihaan dan juga Subadria ya, itu sudah tepat ya. Saya berharap laporan ini ya, tadi saya lihat LP-nya sudah diterima ya, segera dapat diterima dan diproses dan segera ditindaklanjuti ya. Saya yakin jika seseorang lawyer atau kantor hukum melakukan ataupun membuat suatu legal action, itu pasti kecermatan dan kejelasan dan kelengkapan dalam materi itu pasti sudah dipersiapkan dengan matang. Sehingga seluruh materi dan juga laporan ini ya sudah selayaknya dilanjutkan prosesnya oleh Divpropam Mabes Polri. Dan saya berharap untuk pemeriksaannya jangan dilimpah ke Polda Jabar nih Pak. Ada baiknya karena kasus ini sudah diatensi oleh publik ya. Sebagaimana ada di Perkap dan Perpol terkait ketentuan penerimaan laporan apabila ada hal-hal yang sifatnya menjadi potensi perpecahan di wilayah sosial ataupun menjadi atensi publik, maka Mabes Polri punya kewenangan untuk menindaklanjuti pemeriksaan yang diadukan ataupun dilaporkan oleh korban ataupun kuasanya. Saya berharap Bapak Kapolri atau Bapak Divpropam ya atau Bapak Irwasum nanti yang menonton video ini
mau memberikan instruksi kepada jajarannya agar laporan dari rekan kita, Stensia Haan ya dan Subadria yang mewakili para korban ini tetap diposisikan di Mabes Polri. Ya, ini sangat penting Pak, karena ini terkait persatuan dan juga kesatuan negara kita. Jangan sampai nanti dianggap kepolisian itu tidak memprioritaskan hal-hal yang sifatnya selain terkait internal Polri adanya dugaan ketidakcakapan ataupun ketidakprofesionalan aparat, tapi terkait motif ataupun materi di dalam ketidakprofesionalan itu ada motif ataupun ada kandungan yang sifatnya terkait perbedaan agama, lalu sikap-sikap pejabat terkait perbedaan tersebut. Itu Pak ya. Lalu saya mau ulas dikit terkait hal-hal yang menurut peraturan Polri nomor 7 tahun 2022 itu wajib dilakukan oleh setiap pejabat Polri yang merupakan anggota Polri ya. Oke. Yang pertama teman-teman ya, di peraturan polisi atau peraturan Kepolisian Republik Indonesia nomor 7 tahun 2022 ya, setiap pejabat Polri dalam etika kelembagaan wajib setia kepada Polri, lalu kepada bangsa dan negara, kepada masyarakat, dan menjunjung tinggi tribrata dan catur prasetya. Lalu B, menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi dan kehormatan Polri. C, menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawab secara profesional, proporsional dan prosedural. D, melaksanakan perintah kedinasan dan menyelesaikan tugas, wewenang dan tanggung jawab dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab. Ya. Ini akan di-scroll pelan-pelan teman-teman ya, teman-teman ya. Nanti silakan teman-teman boleh baca ya. Ini merupakan hal-hal yang sifatnya diatur di Peraturan Kepolisian Republik Indonesia nomor 7 tahun 2022 ya. Saya akan bacakan dan mention yang memang khusus ya terhadap hal-hal yang dapat dikategorikan dilanggar oleh Kapolsek Cidahu ya. Menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawab secara profesional ya, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C, yaitu melaksanakan tugas sesuai dengan pokok dan fungsinya. Ya. Menjalankan tugas dan tanggung jawab secara proporsional sebagai dimaksud huruf 1 huruf C, yaitu melaksanakan tugas sesuai dengan lingkup kewenangannya ya. Lalu ya, kita akan masuk ke etika kemasyarakatan ya, pada paragraf 3 di halaman 12. Setiap pejabat Polri dalam etika kemasyarakatan wajib menghormati harkat dan martabat manusia berdasarkan prinsip dasar hak asasi manusia. Nah, kalau kita berbicara prinsip dasar hak asasi manusia itu ada di Undang-Undang 99 ya, merujuk ke pasal 22 ya, yang rujukannya itu ke pasal 29 Undang-Undang Dasar, maka salah satu prinsip hak asasi manusia adalah hak untuk mempercayai dan menghayati serta mengamalkan ataupun menjalankan keimanannya ataupun keyakinan agamanya. Ya. Nah, jadi seorang pejabat Polri, maksud Kapolsek, itu wajib menghormati ya. Jadi kalau dia menyampaikan bahwa ada warga negara masyarakat yang lain ya di luar dari daerah tersebut yang menjalankan ibadah ya dan tidak sesuai dengan keyakinan sekitar, dan itu dipermasalahkan, tentunya ya di pasal 7 ayat A ini jelas ini merupakan suatu peristiwa dan tindakan yang jelas yang melanggar apa yang diamanatkan di dalam pasal 7 ayat huruf A ini ya. Terus pelan-pelan ya. Yang berikutnya J, melaksanakan moderasi agama berupa sikap atau cara pandang perilaku agama yang moderat, toleran, menghargai perbedaan agama, dan selalu mewujudkan kemasalahan agama. Nah, di sini ini suatu kewajiban bagi setiap anggota Polri, pejabat Polri ya, untuk ya berperilaku agama yang moderat, toleran, ya, dan menghargai perbedaan agama. Agama di Indonesia itu ada 6. Bukan hanya agama Islam doang gitu ya. Jadi walaupun mungkin di daerah Cidahu itu mayoritas Islam, kalau ada agama lain di Cidahu, maka sebagai pejabat kepolisian, ya Kapolsek dan juga anggota Polri, wajib menghargai adanya perbedaan agama. Nah, kalau menghargai perbedaan agama,
Berarti Bapak Kapolsek ini harus menghargai juga setiap hak untuk beragama dan menjalankan agamanya gitu ya. Lanjut di paragraf 4, etika kepribadian ya. Beriman dan bertakwa ya, oke. Ya. Pelan ya, oke. Lalu etika kenegaraan yang masuk di halaman 13 ya. Setiap pejabat Polri dalam etika kenegaraan dilarang terlibat dalam kegiatan yang bertujuan untuk mengubah atau mengganti menentang Pancasila Undang-Undang Dasar 1945 ya. B. Terlibat dalam kegiatan menentang kebijakan pemerintah. Nah ini ya. Sekarang nih ya, Pak Prabowo sama Mas Gibran ya atau Bapak Wakil Presiden itu salah satu kebijakannya adalah ya di dalam Asta Cita itu ya, salah satunya adalah menjaga kerukunan umat beragama dan menghargai perbedaan. Bagaimana Anda sebagai seorang Kapolsek ya justru memberikan sikap dan pernyataan yang tidak menghargai perbedaan agama dan tidak ya mendukung program pemerintah Bapak Presiden Prabowo untuk saling bergandengan tangan, saling rukun, ya. Jadi Bapak ini justru bertentangan dengan kebijakan pemerintah nih Pak. Ini berarti Bapak ada beberapa dugaan yang Bapak langgar ini ya. Lalu ya, etika kelembagaan yang dilarang ya. Melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah itu tadi. Ketentuan perundang-undangan itu termaksud ya, termaksud Undang-Undang Dasar ya, termaksud Undang-Undang Hak Asasi Manusia ya. Ketika negara wajib diperintahkan ya atau ketika negara secara tegas menyatakan wajib memberikan perlindungan, maka kewajiban aparatur negara atau kewajiban alat negara untuk sebagai pelaku untuk melindungi ketika ada warga negara yang dilarang untuk melakukan kegiatan ibadah yang dia yakini, yang dijamin oleh konstitusi. Nah ini Bapak bukannya melindungi, justru mendukung ya para pelaku tindak pidana untuk melakukan persekusi, melakukan pengusiran, dan juga mendukung secara kata-kata baik yang tersurat maupun tersirat dengan menyatakan bahwa rumah tidak bersalah, tapi mereka melakukan kegiatan ya ibadah agama yang di luar keyakinan kita. Luar biasa Pak Kapolsek ya. Ini Bapak banyak lupa pelanggarannya ya. Lalu menyampaikan dan menyebarluaskan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya ya. Tentang Polri dan atau pribadi pegawai negeri pada Polri ya. Nah itu dia tuh. Oke pelan-pelan ya, dinaikin lagi ya bro ya. Oke, nah ini banyak sekali teman-teman. Tapi intinya terkait peraturan kode etik ya terkait profesi etika dan disiplin ini ya ini mengikat bagi setiap anggota Polri baik pejabat maupun yang sifatnya merupakan pejabat umum gitu ya. Nah tentunya ya atas laporan dari Subadria dan Stein Sihaan hari ini di SPKT ataupun di Divisi Mabes Polri ya kita berharap bahwa apa yang saya bacakan tadi nanti bisa menjadi bahan ya untuk kajian dan juga bahan pemeriksaan untuk segera dapat ditindaklanjuti. Nanti pelapor dipanggil untuk konfirmasi dan juga dimintai keterangan lalu memperbanyak atau menambahkan bukti-bukti pendukung. Selanjutnya kita berharap bahwa Kapolsek Cidahu ini dapat dipanggil, diperiksa, dan di sidang etik gitu ya. Dan kalau memang terbukti bersalah, silakan keleluasan dan juga kewenangan Polri untuk mengadili dan menjatuhkan hukuman yang setimpal atas perbuatan dari Polsek ya atau Kapolsek Cidahu Bapak AKP Slamet. Karena jangan sampai nanti masyarakat ini ya melihat bahwa ada pengabaian atau ada ketidaktegasan yang dilakukan oleh institusi Polri terhadap hal-hal yang sudah nyata yang dilakukan yang tidak sesuai dengan perundang-undangan yang dilakukan oleh Kapolsek Cidahu gitu loh. Kalau hal ini dibiarkan tanpa adanya proses hukum atau proses etik, saya khawatir ya kepercayaan masyarakat nanti kepada kepolisian
akan menurun atau mungkin setidak-tidaknya tidak akan naik gitu ya. Sehingga yang sulit nanti adalah kepolisian Republik Indonesia. Karena kenapa? Ketika masyarakat tidak percaya sama polisi, ketika polisi melakukan penegakan hukum atau mensosialisasikan suatu kebijakan, itu penerimaannya akan kecil gitu atau resistensinya besar. Nah, kita kan khususnya saya ya masih mempercayai bahwa tanpa kepolisian ya negara kita ini akan chaos. Karena saya ini yang sangat mengamini apa yang disampaikan oleh salah satu filosof Yunani ya. Yang dia sampaikan adalah homo homini lupus. Manusia adalah serigala bagi sesama. Nah, kalau tidak ada yang menjaga ketertiban umum, tentunya karena pada dasarnya kita ini semua adalah serigala yang bisa memangsa sesama, akan ada main hakim sendiri ataupun akan ada hal-hal yang sifatnya chaos kalau tidak ada yang maintain atau tidak ada yang menegakkan hukum. Nah, saya salah satu yang masih percaya bahwa polisi itu ya tidak boleh dibubarkan. Nggak boleh. Kalau polisi dibubarkan, ya sama aja kita bilang negara ini dibiarkan untuk chaos gitu ya. Tapi memang banyak pekerjaan yang harus dilakukan oleh para pimpinan kepolisian ya untuk membenahi ini supaya kepercayaan masyarakat ataupun publik kepada polisi itu bisa ada di level yang tinggi. Nah, salah satunya yang bisa meningkatkan kepercayaan kepolisian ya, kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian tentunya adalah melakukan penindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran ataupun dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota kepolisian. Jadi saya pikir itu teman-teman ya, saya berharap bahwa video ini bisa sampai ke pimpinan-pimpinan Polri dan pemangku-pemangku jabatan sehingga mereka mau ya untuk menindaklanjuti pengaduan dan laporan yang diadukan oleh Stensiaan dan Subadria. Jadi saya pikir itu, saya tutup video ini. Kalau teman-teman merasa bermanfaat, tolong bagikan, ya, bantu saya bagikan video ini ke teman-teman kalian, ya, supaya ya apa yang saya minta tadi itu bisa masuk ataupun mampir ke beranda-berandanya para pimpinan. Lalu teman-teman lain ya yang mau mengikuti kasus terkait hukum ataupun lebih spesifik lagi terkait dugaan terkait pelanggaran etik profesinya Kapolsek Cidahu ini bisa mendapatkan kabar-kabar dan berita baru. Itu saja. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.